Shalom, Shalom. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali boleh berbakti di hari Tuhan ini, saudara. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Berfirmanlah dan bersabdalah ya Tuhan kepada setiap kami, di tengah-tengah ibadah bersama saudara-saudara kami, hamba-Mu yang terbatas, Tuhan berkati, urapi dia, layakkanlah dia untuk menyampaikan firman-Mu, firman yang hidup, yang menghidupkan, dan kami boleh bersama-sama belajar dan diajar untuk menjadi murid Yesus yang sejati, yang merajakan Tuhan, dan kami boleh taat mengikutinya. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, siapkan hati kami dan beri kekuatan untuk kami melakukan kehendak-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang ada di tempat kami masing-masing, melalui ibadah online dan juga melalui onsite di tempat ini. Tuhan Allah Roh Kudus menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama, katakan amin. Saudara sekalian, saya mengawali selalu dengan ucapan selamat bagi kita boleh bersama-sama berbakti di hari Tuhan. Hari ini adalah khusus minggu terakhir tahun 2020. Tidak terasa seakan-akan sepanjang tahun ini, saudara. Walaupun kita tidak bisa berbakti secara onsite, secara umum, saudara, di kebaktian pagi sampai sore, tetapi kita hari ini boleh merasakan juga tetap pada anugerah Tuhan. Dan kita boleh melewati masa-masa sulit seperti ini, saudara, di tengah pandemi COVID-19, tapi saya yakin dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan ada di tengah kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema yang kita akan renungkan adalah rajakanlah Dia. Jadikanlah Dia Tuhan kita, saudara-saudara. Saudara, melalui kisah dari orang Majus, saudara kalau melihat, mengingat, bahkan menyaksikan hal-hal yang secara tradisi berkenaan dengan orang Majus, saudara, saya pikir banyak yang salah kaprah, saudara. Salah satunya, saudara-saudara, ayat yang ke-11 dikatakan orang Majus itu masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Saudara-saudara, kata ini diungkapkan orang Majus datang ke dalam satu rumah. Kalau kita menyaksikan Natal-Natal, khususnya waktu masa kanak-kanak, saya ingat, saudara, orang Majus itu bersama para gembala kawanan domba datang ke kandang Bethlehem. Dan mereka datang menyembah sujud, seakan-akan dalam setting waktu yang bersamaan, saudara. Tetapi kalau kita melihat bagian ini, saudara-saudara, jelas, saudara, waktunya enggak sama. Para gembala datang di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, merupakan saksi pertama tentang kelahiran Yesus. Sedangkan orang Majus dalam satu jangka waktu, kira-kira 2 tahun kemudian, saudara-saudara, anak itu sudah kira-kira berusia 2 tahun bayi Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, salah kaprah yang kedua, saudara, kita seringkali dengan tradisi yang ada, orang Majus itu jumlahnya 3. Mungkinan besar ini berdasarkan persembahan yang diberikan emas, kemenyan, dan mur, saudara. Tetapi saudara-saudara, kita tahu, saudara, orang Majus itu datang dari jauh, saudara. Kalau kita memperhatikan, saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mencatat 3 orang, saudara. Ada kemungkinan, saudara-saudara, ini jumlahnya besar sekali, saudara. Jumlah yang tidak sedikit, saudara-saudara, karena perjalanan yang jauh tidak cukup 3 orang, saudara. Perjalanan yang jauh pada waktu itu belum ada transportasi yang baik, saudara. Mereka menghadapi banyak tantangan dalam perjalanan. Mungkin menghadapi bahaya bencana. Mungkin juga menghadapi bahaya dari perampok-perampok, saudara. Mungkin juga berhadapan dengan hal-hal yang tidak pernah diduga, saudara. Logikanya tidak mungkin 3 orang. Orang Majus ini ketika melihat bintang yang dikatakan, bintang yang spesial, bintang yang istimewa dikatakan, mereka jalan cukup jauh dari tanah Yudea. Berbulan-bulan diperkirakan waktunya.
Perjalanan yang memakan waktu berbulan-bulan. Secara logika, saudara-saudara, dia melihat satu bintang pasti ada keistimewaan, saudara-saudara. Bintang ini menggambarkan pertanda bahwa seorang raja besar, raja agung akan lahir di tengah-tengah dunia ini, saudara. Mereka langsung pergi ke Yerusalem. Mereka ke Yerusalem karena Yerusalem adalah ibu kota Israel, saudara-saudara. Mereka langsung masuk ke istana karena secara logika mereka berpikir bahwa raja pasti lahir di istana yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu istana hari itu diperintah di bawah pemerintahan Herodes. Saudara-saudara, ketika Herodes mendengar berita ini, saudara-saudara sangat terkejut dikatakan. Herodes sangat terkejut. Dia adalah seorang penguasa besar pada hari itu. Kalau saudara melihat dalam histori sejarah, saudara, dia diangkat oleh pemerintah Romawi, saudara. Kira-kira tahun 47 sebelum Masehi. Saudara sekalian, dia menjadi seorang raja di pimpinan ditunjuk pada hari itu untuk memimpin Yehuda, saudara. Kira-kira tahun 37 sebelum Masehi. Saudara-saudara, di bawah gubernur provinsi Galilea dia naik menjadi raja di Yehuda. Herodes orang yang penakut. Dia paranoid. Dia tidak mau bergeser kedudukannya, saudara. Sampai-sampai dalam sejarah dikatakan Herodes pernah dengan tega membunuh anaknya sendiri. Karena dia takut. Karena satu hari dia akan menggeser kedudukannya dia sebagai raja. Apalagi Herodes bukan orang Yahudi, saudara. Dia adalah anak dari seorang yang berbangsa Edom dan ibu yang berbangsa Arab, saudara-saudara. Dia bukan orang Yahudi. Sebetulnya saudara-saudara, Herodes sadar bahwa orang Yahudi tidak menghendaki orang Yahudi menjadi raja. Herodes mendengar hal itu. Bahwa ada orang Majus datang mengatakan ada bayi yang baru lahir yang akan menjadi raja. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Bagaimanapun saudara-saudara, Alkitab mencatat Herodes menyikapi saudara-saudara dengan logikanya, dengan segala kemampuannya, saudara. Dia memanggil orang-orang para pemimpin ahli agama, yaitu ahli Taurat, untuk datang menjelaskannya. Dan ahli Taurat tahu Alkitab, tahu suara Nabi. Dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan, yaitu akan lahir seorang bayi yang bernama Yesus Kristus di Bethlehem. Saudara sekalian, firman Tuhan menyuruh orang Majus katakan, kamu akan datang menyembah dia. Saudara, inilah kisah daripada Matius pasal yang kedua, pasal ke-1 dan kedua. Kita melihat bagaimana perjalanan silsilah daripada Kristus dalam kelahirannya di dalam dunia ini, saudara. Saudara sekalian, saudara, ketika itu Herodes bukan hanya menentang, tetapi membunuh semua bayi-bayi yang berusia di bawah 2 tahun. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, pemimpin agama Herodes adalah orang-orang yang tidak mau datang menyembah Yesus. Pemimpin agama yang tahu tentang ajaran, tahu tentang firman, tahu tentang wahyu Allah, tahu tentang kebenaran, tahu tentang juru selamat bahwa Yesus adalah Mesias, akan lahir di Bethlehem, tetapi mereka tidak pergi ke sana, apalagi menyembahnya sebagai Tuhan dan Raja. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ini banyak pilihan, saudara. Saudara pergi ke toko, pergi ke shopping center, bisa memilih membeli barang A atau B atau C. Kita bisa memilih pakaian yang bagaimana modelnya dan sebagainya. Kita bisa memilih beli sepatu yang modelnya bagaimana, dengan harga yang berapa. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini bisa memiliki pilihan. Tetapi saudara-saudara, di dalam hubungannya dengan Tuhan hanya ada dua pilihan, saudara. Cuma ada dua pilihan, saudara. Mau taat menyembah dia, mau taat mengakui dia sebagai raja, atau kita sebaliknya, saudara. Tidak ada wilayah gray, saudara. Tidak ada wilayah yaitu garis antara, saudara. Antara ini atau itu, bukan ini atau bukan itu. Saudara-saudara, datang menjadi anak-anak Tuhan hari ini, saudara. Kita harus memiliki sikap yang jelas, saudara-saudara. Dia adalah raja kehidupan, saudara. Dia raja pemilik penguasa alam semesta ini.
Herodes dan pemimpin agama adalah penggambaran manusia secara umum. Inilah gambaran kita, saudara-saudara. Ketika kita ingat bagaimana manusia jatuh dalam dosa, saudara. Bukan persoalannya dia mencuri atau mengambil buah yang terlarang itu. Bukan. Ini adalah persoalan, yaitu esensi daripada dosa, yaitu tidak taat pada Allah dan tidak mau mengikuti Dia, menganggap diri sebagai raja dan diri sebagai sesuatu yang tertinggi dalam segala hal. Saudara-saudara, inilah bahayanya, saudara-saudara. Kita harus taat dan kita harus mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia. Itulah Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Dia mau kita taat dan menjadikan Dia sebagai raja kehidupan ini, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kehidupan orang percaya hari ini, saudara-saudara, kita perlu merenungkan bagaimana kita merayakan Natal. Bagaimana saudara dan saya sebagai orang percaya memperingati Natal, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal itu kapan mulainya sih? Kapan dimulainya, saudara? Orang Yahudi tidak pernah merayakan ulang tahun, saudara, pada waktu itu. Mungkin pada zaman modern ini, orang Yahudi sudah merayakan ulang tahun, saudara. Pada zaman lampau, saudara-saudara, tidak ada orang Yahudi merayakan ulang tahun, saudara. Alkitab hanya mencatat ada 2 orang yang pernah merayakan ulang tahun. Yang pertama adalah Raja Firaun, yang kedua adalah Raja Herodes. Menurut kebudayaan Yahudi, mereka tidak merayakan ulang tahun, saudara-saudara. Saudara-saudara, mereka bisa memperingati hanya hari yang penting bagi mereka adalah hari kematian kepada orang-orang yang mereka kasihi. Ketika itu dikatakan peristiwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Orang percaya merayakan Paskah. Paskah kebangkitan Juru Selamat. Inilah yang menggeser, saudara-saudara, hari Sabat, hari Sabtu, mulai dari hari Jumat malam sampai Sabtu senja, digeser pada hari Minggu, hari pertama, di mana Yesus Kristus bangkit. Saudara sekalian, bagaimana orang percaya bisa merayakan Natal? Saudara, melalui perjalanan yang panjang, saudara, seorang raja Romawi, kaisar Romawi yang bernama Konstantin Agung. Pada tahun 400 Masehi, Konstantin Agung mendapatkan sebuah mimpi. Dia melihat ke langit ada sebuah salib yang besar di sana. Dengan satu tanda itu dikatakan, ada suara dari langit itu dikatakan kepada Konstantin, dengan tanda ini engkau akan menang di dalam menghadapi peperangan sekalipun. Kemudian Konstantin memakai tanda salib di perisai-perisai para prajurit pada hari itu. Ia menang dan dia boleh menyatikan satu pengalaman ini menjadi satu agama yang dikehendaki resmi di tengah-tengah negara Romawi, saudara. Maka saudara-saudara, pada tanggal 25 Desember orang Romawi biasa merayakan hari Dewa Matahari. Hari berakhirnya musim dingin dan memasuki musim semi. Memasuki musim panen, musim semi. Pada waktu itulah Konstantin Agung hendak memperkenalkan agama resmi Romawi. Memakai momentum 25 Desember dengan semua warga negara Romawi merayakan Dewa Matahari diubah untuk merayakan kelahiran Yesus sebagai Sang Surya kebenaran. Saudara sekalian, Natal bukan sebagai tradisi. Natal bukan sebagai pesta pora, tetapi Natal dirayakan supaya orang-orang berlutut di hadapan Tuhan sebagai Raja atas segala kehidupan kita. Orang-orang Majus ada orang yang menyembah Raja itu. Kalau kita perhatikan, Matius mempunyai satu karakter yang khusus di sini. Ia kuat menekankan pada pribadi Kristus sebagai Raja Yahudi. Kalau sudah perhatikan, saudara, Matius mempermulai daripada Injil Matius ini dengan silsilah Yesus. Yesus anak Daud, Yesus anak Abraham. Silsilah ini memiliki arti penting bagi orang Yahudi. Bagi kita sekarang, saudara, zaman modern mungkin menganggap silsilah tidak terlalu penting, saudara. Kita mungkin ada di antara kita anak-anak muda hari ini tidak mengerti siapa engkong kita atau engkong cau kita, apalagi yang mendahului sebelumnya, saudara. Saya kagum sekali kemarin ada kesaksian sebuah keluarga di Natal ini sengaja berkumpul dengan keluarga besar.
Satu reuni besar merayakan Natal. Walaupun terbatas, nggak bisa dengan onsite, mereka dengan Zoom, dengan meeting dan sebagainya melalui elektronik. Saudara, jarang sekali di zaman modern ini memperhatikan silsilah orang-orang Yahudi. Matius menekankan silsilah itu penting, yaitu untuk mengetahui asal usul siapa keturunan kita, saudara. Yesus disebutkan sebagai keturunan anak Daud. Keturunan Daud, dialah raja yang dijanjikan. Inilah yang menggenapkan daripada Yesaya 60, Yesaya 72. Bangsa-bangsa lain akan menyembah dia, saudara. Orang Majus ini siapa, saudara? Orang Majus adalah orang yang bijaksana, wise man. Dari Persia yang disebut sekarang itu Babel atau Irak, saudara. Itu adalah orang Persia, saudara. Yaitu mereka bisa memahami masa depan. Mereka menguasai dan melihat bintang-bintang. Mereka bisa menafsirkan mimpi-mimpi. Mereka bisa menjadi kemungkinan besar penasihat-penasihat raja. Seperti Daniel pada waktu kita ingat dia sebagai penasihat Raja Nebukadnezar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemungkinan besar orang Majus ini mendengar ada raja Yahudi di dalam Alkitab yang akan lahir. Dalam Bilangan 24 ayat 17 dikatakan di sana, bintang itu terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Mereka mungkin pernah bersinggungan, bertemu dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Juru selamat telah lahir, dia tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu melihat penampakan yang istimewa tadi saya katakan, yaitu bintang dikatakan, bintang yang luar biasa. Penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan ini ada bintang Comet. Ada yang mengatakan ini ada bintang supernova. Mungkin juga ada yang mengatakan ini gabungan daripada Jupiter atau Saturnus, saudara. Atau penampakan-penampakan yang lain. Tapi yang jelas Alkitab ingin mengingatkan kepada kita, orang Majus dipimpin dengan bintang itu. Mereka sampai pada satu tempat di Bethlehem akhirnya. Tentunya saudara-saudara, ini merupakan satu pertemuan yang istimewa. Saya yakin orang-orang Majus tahu bahwa kalau raja, pada hari itu banyak raja, saudara. Tetapi ini adalah raja yang istimewa, raja yang luar biasa, yang lahir di dalam dunia ini. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya katakan perjalanan mereka tempuh dengan panjang lama. Kira-kira 4 bulan. Karena ini diperhitungkan, diparalelkan ketika Ezra kembali dari pembuangan menuju ke Yerusalem memakan waktu 4 bulan. Perjalanan yang lama, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik sekali dengan kisah orang Majus ini. Saudara-saudara, dikatakan di sana, Yesus disembah sebagai raja. Siapakah yang menyembahnya, saudara-saudara? Bukan murid-muridnya atau bukan dikatakan yaitu orang-orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin agama, saudara, atau rakyatnya sendiri, tidak, saudara. Tetapi justru yang datang menyembah Yesus sebagai raja yaitu orang-orang Majus. Dia bukan orang Yahudi, dia tidak pernah menerima wahyu Allah, dia tidak pernah melihat mujizat Tuhan, tapi dia merayakan dan datang menyembah Yesus. Siapakah yang orang kedua yang pernah dicatat datang menyembah Yesus? Justru penjahat yang ada di samping Yesus. Ketika Yesus disalibkan, ketika pada waktu saat-saat terakhir, ada seorang penjahat di samping Yesus berkata, ingatlah aku, kau datang sebagai raja. Yesus mengatakan, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kedua merajakan Yesus adalah penjahat yang disalibkan, yang di samping Yesus. Dia berkata, ingatlah padaku ketika engkau datang sebagai raja. Di salib Yesus itu tertuliskan, inilah raja orang Yahudi. Dengan 3 bahasa. Bahasa Ibrani. Dan yang kedua bahasa Yunani sebagai bahasa internasional pada hari itu. Dan yang ketiga ada bahasa Latin daripada bahasa orang-orang Romawi. Ini bukan sebuah penyanjungan. Ini sebuah olok-olokan. Inikah orang raja Yahudi? Tetapi penjahat yang ada di samping Yesus itu, justru dia datang, dia menangis dan dia berkata, ini aku
ingatlah aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kasih karunia Tuhan. Inilah anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh datang menyembah Dia sebagai Tuhan dan Raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara di akhir tahun ini datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dialah Raja, Dialah Juru Selamat kita, Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Marilah bawa kehidupan pribadi kita, keluarga kita, pernikahan kita, pekerjaan kita, studi kita, pelayanan gereja Tuhan, kita bawa kepada Kristus. Dialah Raja hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Saya katakan dalam pendahuluan tadi, kita ada di tengah situasi yang tidak mudah. Natal kita hari ini di dalam situasi pandemik yang ada. Hati saya gentar selalu, saudara-saudara. Kalau saya memperhatikan berita-berita tiap hari, saudara. Saya memperhatikan media sosial, baik di benua Australia, benua Amerika, benua Eropa, bahkan benua Asia, sampai ke Indonesia, tanah air. Hati saya gentar selalu. Ada satu ketakutan, ada satu kekhawatiran, ada satu kecemasan bagaimana masa depan gereja. Tapi firman Tuhan hari ini meneguhkan, Dia Raja alam semesta, kehidupan kita pun ada di bawah Dia. Amin. Dia Raja kehidupan kita. Allah itu berdaulat penuh, saudara. Ada dua sikap di dalam menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sikap yang pertama, menjauh, bahkan lari daripada itu, saudara-saudara. Mungkin lari dari Tuhan, menyalahkan Tuhan, mengatakan Tuhan tidak care, Tuhan tidak peduli. Saudara-saudara, ini sikap negatif. Sikap positif adalah kita justru dengan kecemasan, ketakutan, adanya sesuatu yang menggentarkan kita, adanya sesuatu yang tidak pasti di hadapan kita. Mari kita ingat, ada Raja hidup kita. Mari kita bawa ini kepada Tuhan. Kita badang menyembah kepada Dia. Justru situasi ini membawa kita untuk menyadari siapakah kita sebenarnya. Kita disadarkan bahwa kita ini tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kita tidak mempunyai daya apa-apa. Kita hanya anugerah Tuhan saja. Kita diberikan ini dan itu. Kita dititipi berkat-berkat. Kita diberikan karunia-karunia. Kita diberikan potensi-potensi. Itu karunia Tuhan. Dan janganlah membawa kita lupa bahwa sebenarnya ada Raja hidup kita yang kontrol kita. Kita mau dibawa untuk taat pada Dia. Sikap yang positif, sungguh-sungguh kita harus menyadari. Dengan situasi pandemik hari ini, saudara-saudara, marilah kita sadar, kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih berpaut dengan Tuhan. Kita tiap hari harus meneteskan air mata, mengakui Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Saya selalu katakan pada saudara-saudara saya katakan pada keluarga, saya katakan, hidupku hanya berserah pada Tuhan. Tuhan itulah peganganku. Roh Kudus itulah yang terus menuntun hidupku. Ini doaku. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan satu persatu, dimanapun saja, mari kita bertekuk lutut. Karena inilah yang Tuhan kehendaki. Paulus memberikan satu kalimat di dalam Filipi pasal yang kedua yang akan terjadi. Nubuatan ini akan digenapi. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan berlutut dan berkata, Dialah Tuhan, Dialah Lord, is my Lord. Tuhan, Tuhanku. Kira Tuhan memberkati saudara dan saya. Perjamuan ada di depan kita. Raja kehidupan yang menjadi manusia, rela disalibkan, menderita untuk kita. Tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya tertumpah untuk menyucikan, membasuh dosa kita. Dengan kebangkitan Kristus kita dijamin hidup kita, masa depan kita ada di dalam Dia. Saudara kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang sedang bergumul, yang baru berpisah dengan saudara yang kita kasihi. Mungkin itu ayah kita, opa kita, bahkan pasangan hidup kita. Saudara kita, sahabat kita, sesama kita.
Tapi ingatlah, Dia Raja hidup. Dia Raja kehidupan kita. Tuhan mengasihi.